Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba tanya bagaimana kedudukan Ibrahim, ibadahnya, akidahnya, pengorbanannya, jeripayanya, tapi dia malu bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya, pergilah menemui Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka menemui Nabi Musa seraya berkata, "Wahai Musa, engkau Rasulullah, Allah muliakan engkau atas manusia dengan kerasulan dan kalam Allah. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidakkah engkau telah melihat keadaan kami?" Lalu beliau menjawab, "Sungguh di suatu hari Rabbku telah marah dengan kemarahan yang mana dia belum pernah marah sebelum ini seperti itu, dan tidak juga marah setelahnya seperti itu. Aku pernah membunuh jiwa yang mana aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Maka diriku sendiri butuh syafaat. Maka pergilah menemui selainku. Pergilah menemui Nabi Isa." Iya. Coba, Nabi Musa ini kan waktu dia dikejar, waktu dia di Mesir, ya, dia sangat terjadi permusuhan yang sangat keras Bani Israel dengan kaumnya. Ya, suatu saat Nabi Musa hanya iseng-iseng menolong orang kan, menolong, nah pukul gitu, ya, yang bukan Bani Israel, nah pukul, ya bukan bermaksud membunuh, nah pukul saja. Begitu dia pukul, mati. Ya, jadi memang Mamos itu di mana Nabi Musa, Pak? Memang laki-laki paling kekar, Nabi paling kekar itu kan Nabi Musa. Kalau dia ambil batu, Pak, nah pukul, pecah itu. Nah jagur, kalau saya jagur batu, tanganku yang hancur. Karena suatu saat Nabi Musa itu, karena dia tidak pernah mau seperti kayaknya orang mandi telanjang saja, Nabi Musa tidak pernah mau. Maka selalu mandi sembunyi-sembunyi, diejek Nabi Musa itu begitu karena kecil kianuna jadi tidak mau. Ya, jadi ada kelainan pada dirinya. Suatu saat Pak mandi begitu, Allah ingin memperlihatkan bahwa apa yang kau tuduhkan itu Nabi Musa tidak. Dia mandi sembunyi-sembunyi di atas sungai, lalu dia simpang bajunya, dan begitu bajunya simpan di atas batu, maka batu itu batu besar, Pak. Ya, pasti orang simpang baju kan di atas batu besar tuh. Lari itu batu. Naburu Nabi Musa, dan ternyata banyak penonton. Tidak jepal. Di situ Allah perlihatkan, dia kelihatan bukan sengaja. Maka setelah dia dapat itu batu, Pak, nah pukul dengan tangannya, hancur itu berteping itu batu. Jadi memang Nabi Musa itu kan waktunya dia diburu lari ke Madian, Nabi Syuaib itu dia kan orang semua itu angkat itu batu dengan penutup sumur. Itu berapa orang, kira dia sendiri angkat itu batu. Nah itu perempuan tertarik. Nabi bilang, belum pernah saya lihat laki-laki sekuat begitu. Maka bapaknya segera respon, panggil datang ke sini. Setelah dia dijamu, ya ternyata akhirnya pilih salah satu di antara dua anakku. Tapi tidak ada apa-apa kok. Nabi bilang, tidak apa-apa, maharnya kau cicil. Kau bekerja selama 8 tahun. Jadi Nabi Musa itu menikah dengan putri Nabi Syuaib, maharnya dicicil selama 8 tahun. Yang itu malu-malu, Pak, dicicil. Itu malu-malu dibilang dicicil. Bilang di cash tunai, padahal nak pinjam di bank. Ya, apa bedanya? Nabi Musa itu kekar sekali.
Ya dia pernah membunuh? Bukan. Dan pembunuhan dalam tidak sengaja, Pak, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membahas. Namanya orang tidak sengaja. Saya tembak pistol ke tempat burung ke atas, tapi ternyata ada orang manja, saya tidak lihat. Secara hukum syar'i dia tidak dianggap sebagai hukum qisas karena dia burung yang dia tembak. Itu namanya membunuh di luar kesengajaan. Tapi dia merasa bersalah? Tidak. Saya sudah membunuh jiwa yang di luar hak tanpa kita sadar, Pak. Mungkin sudah berapa jiwa yang kita bunuh seperti laki-laki yang melakukan KB yang dilarang oleh syariat dan dia lakukan. Sudah berapa jiwa-jiwa yang kita bunuh. Seharusnya makhluk-makhluk Allah yang tumbuh tapi kita matikan. Semoga Allah maafkan kita. Dan setelah Nabi Musa alaihissalam, kalau begitu pergi menemui Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan ada solusi Nabi Isa. Lalu mereka menemui Nabi Isa seraya berkata, wahai Isa, engkau adalah Rasulullah dan kalimatnya dan ruh darinya yang diberikan kepada Maryam, dan engkau telah berbicara pada manusia dalam keadaan bayi, maka mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu. Tidakkah engkau telah melihat keadaan kami? Lalu beliau menjawab, sungguh di suatu hari Rabb-Ku telah marah dengan kemarahan yang mana dia belum pernah marah sebelum ini seperti itu, dan tidak juga marah setelahnya seperti itu, dan beliau tidak menyebut satu dosa pun dariku sendiri lebih butuh syafaat. Ya. Kalau Nabi Isa ini, Nabi Isa kan dipuji dengan beberapa bagaimana dia lahir tanpa seorang ayah, kan tidak ada bapak. Dia dengan kalimatnya Allah dia lahir. Bagaimana dia bisa berbicara? Iya, masih dalam ayunan, masih dalam buayan. Tapi Nabi Isa mengatakan Allah juga pernah marah pada saya dan tidak pernah dia marah melebihi itu. Tapi tidak disebutkan, dan saya tidak mau mengatakan dosa apapun pada yang Allah dan Rasulnya sendiri tidak pernah menyebut. Sangat terlalu berlebihan kalau ada orang menuduh Nabi Isa. Ya, jadi tidak disebutkan. Tapi dia malu kepada Allah, takut kepada Allah. Makanya dia merasa dirinya juga berdosa. Dia merasa juga dirinya sebagai orang yang punya kekurangan. Kalau Nabi Isa saja Nabi, ya Rasul yang tidak pernah orang tahu kesalahannya, tapi dia merasa dirinya berdosa. Bagaimana dengan kita hari ini? Maka pergilah menemui selainku, pergilah menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka menemuiku seraya berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni semua dosamu, baik yang telah lalu atau yang akan datang. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu. Tidakkah engkau telah melihat keadaan kami dan yang menimpa kami? Lalu aku pergi dan datang di bawah Al-Arsh. Lalu aku bersujud kepada Rabb-Ku, kemudian Allah memberiku karunia berupa sanjungan dan pujian-pujian baik yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Kemudian diseru, wahai Muhammad, bangunlah, mintalah pasti diberi, dan mintalah syafaat pasti dikabulkan syafaatnya. Lalu aku bangkit dan berkata, umatku wahai Rabbku, umatku wahai Rabbku. Lalu dijawab, wahai Muhammad, masukkanlah dari umatmu orang yang tidak dihisab atasnya dari pintu Al-Aiman, paling kanan dari pintu-pintu surga, dan mereka bersyarikat dengan manusia pada selain pintu itu. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh jarak antara dua pintu yang ada daun pintunya dari pintu-pintu surga seperti antara Makkah dengan Hajar, atau seperti antara Mekah dengan Busra. Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Umarah bin pada akhirnya Rasulullah SAW yang menghadap kepada Allah di bawah arasnya.
diberi sujud, dan tidak pernah dia angkat kepalanya kecuali Allah perintahkan, Muhammad, kau sudah bangun, saya sudah terima, minta apa yang kau maui. Lalu Nabi tidak pernah minta untuk dirinya, Nabi juga tidak pernah minta untuk keluarganya, tapi dia bilang ummati, ummati, umatku ya Rabb. Coba bagaimana Rasulullah dengan orang lain? Bagaimana Rasulullah dengan orang lain? Bukan dirinya, tapi untuk keluarga. Bukan dirinya, bukan keluarganya. Umatku, umatku. Maka bagaimana Rasulullah dimenangkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah atas kepedulian terhadap umatnya. Makanya Pak, sangat zalim diri kita kalau kita kikir berselawat kepada manusia yang sangat mulia, yang syafaatnya kita tunggu nanti semua. Ini yang disebut dengan syafaatul kubra, karena seluruh makhluk dipercepat hisabnya karena Rasulullah datang menghadap kepada Allah, yang setelah sekian tahun terendam di atas keringatnya, semua di atas kesulitan, maka Allah hisab dia dengan Rasulullah menghadap kepadanya. Semua umat di sini, semua umat Nabi Nuh, umat seluruh manusia, karena dikumpul tadi pada satu dataran, satu tanah. Kita tidak perlu pikir di mana, di bumi mana yang Allah pilih. Karena bagi Allah itu gampang melipat-lipat dan gampang memperbesar, sehingga di suatu tempat yang tidak bisa penuh seluruh makhluk dari awal sampai hari kiamat. Tapi yang kita ambil di sini, bagaimana itu susahnya di hari kiamat. Dan kita menjadi bagian dari yang triliunan manusia mungkin di sini. Kita menjadi bagian dari situ, Pak. Kita bagian kecil yang satu titik dari sekian banyak manusia. Maka kita ingat pesan ini, man yassara ala mu'sirin, siapa yang membebaskan, siapa yang meringankan, siapa yang menutupi kekurangannya orang lain, fayassarallah, maka Allah akan mudahkan dia nanti min qurbi dunia, nanti pada kesusahan nanti di akhirat.